Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah dari program studi Ilmu Hukum kelas F Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dalam bisnis. Yang pertama yaitu kenapa sih harus belajar bisnis? Poin pertama yaitu mengembangkan kemampuan dan memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa mengembangkan kemampuan kita dalam berbisnis dan tentunya akan menambah pengetahuan mengenai bisnis itu sendiri. Yang kedua yaitu membantu untuk lebih baik memahami kegiatan usaha. Jadi akan membantu kita untuk mengelola usaha dengan baik daripada orang yang tidak mempelajari bisnis itu. Yang ketiga yaitu untuk membantu menjadi konsumen dan anggota masyarakat yang berpengetahuan luas. Jadi pengetahuan kita akan lebih luas mengenai bisnis itu daripada orang yang tidak belajar sama sekali atau orang awam yang memulai bisnis. Adapun bisnis adalah satu organisasi yang menghasilkan produk atau jasa untuk menghasilkan profit atau laba atau keuntungan. Jadi bisnis itu tidak hanya menghasilkan produk tetapi menghasilkan jasa. Contoh dari produk, contohnya ialah Polytron. Polytron memproduksi TV. Sedangkan contoh dari jasa contohnya yaitu tukang cukur atau tukang tambal ban. Mereka memberikan jasa terhadap konsumen dan mendapatkan keuntungan atau bayaran dari konsumen tersebut. Adapun perbedaan dari konsumen dan pelanggan yaitu konsumen yaitu membeli barang yang ia konsumsi tapi tidak menggunakannya secara berulang-ulang atau terus-menerus. Sedangkan pelanggan yaitu membeli produk yang ia konsumsi dan menggunakannya secara terus-menerus atau berulang-ulang. Pembisnis harus bisa menyesuaikan berbagai perubahan dan kemajuan bisnis tersebut, yaitu kita harus dapat berinovasi mengenai produk yang kita produksi. Contohnya yaitu Samsung. Samsung memproduksi HP tapi juga memproduksi laptop agar konsumen tidak hanya fokus dengan HP tersebut dan juga dapat fokus dalam laptop tersebut. Apabila konsumen sudah bosan, jadi si Samsung harus berinovasi untuk menghasilkan produk yang lebih baru dengan sesuatu yang lebih baru pula. Yang namanya bisnis pasti tidak jauh dengan profit atau non profit. Yang pertama yaitu profit, tujuan utamanya yaitu untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Yang kedua yaitu non profit, tujuan utamanya tidak untuk keuntungan melainkan untuk kepentingan masyarakat. Contoh dari profit contohnya yaitu pabrik sepatu, pabrik baju dan lain-lain. Sedangkan contoh dari non profit yaitu seperti yayasan, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Adapun dari lingkungan bisnis meliputi yaitu ada lingkungan eksternal dan internal. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal, aktivitasnya meliputi manajemen. Manajemen, seorang pembisnis harus mempunyai manajemen agar dapat mengelola segala hal yang ada dalam bisnis untuk mengelolanya dengan baik dan benar, efisien agar bisnis berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu pemasaran. Tentunya produksi harus adanya pemasaran, karena dengan adanya pemasaran masyarakat atau konsumen akan tahu dengan produk tersebut. Apabila tidak diadakan pemasaran, akan sedikit sekali orang yang tahu akan tentang produk itu. Yang terakhir yaitu keuangan. Seorang pembisnis harus mengelola keuangannya dengan baik agar mendapatkan laba yang diinginkan dan perusahaan atau bisnis bisa berjalan dengan baik, lancar. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi yang pertama yaitu ekonomi. Tentunya ekonomi negara sangat berpengaruh bagi kegiatan produksi. Apabila ekonomi negara berturun, maka omset produksi pun pasti menurun. Yang kedua yaitu teknologi informasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang segala hal pasti memerlukan teknologi informasi. Oleh karena itu, si pembisnis harus dapat memanfaatkan teknologi informasi itu dengan baik dan benar agar dapat membantu dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu kekuatan hukum dan peraturan.
Si pembisnis harus tahu akan kekuatan hukum dan peraturan yang berlaku di negara dan yang ditentukan oleh negara. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial dan etika. Contohnya, apabila sebuah pabrik dibuat di kota A, maka si pegawai harus ada yang dari kota A atau mengambil dari kota A, karena itu adalah tanggung jawab dari si pembisnis itu. Yang kedua yaitu etika. Mengenai etika, contohnya apabila si perusahaan mengeluarkan limbah sampah dalam proses produksinya, maka sampah itu harus dikelola dengan baik, tidak boleh dibuang sembarangan, apalagi dibuang pada lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu kompetensi. Si pembisnis harus melihat kompetensi antara pembisnis lain agar dapat lebih maju dan lebih baik pula. Adapun mengenai faktor produksi, yang pertama yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia. Tentunya sumber daya manusia sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi pembuatan produksi. Yang kedua yaitu modal. Modal adalah pokok utama dari produksi. Apabila tidak ada modal, maka produksi atau perusahaan tidak bisa dapat dijalankan. Yang ketiga yaitu sumber daya fisik. Sumber daya fisik adalah segala sesuatu yang diperlukan atau dapat membantu dalam perusahaan. Contohnya laptop, komputer, mobil, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu wirausahawan. Si pembisnis harus memiliki jiwa wirausahawan, yaitu harus dapat menanggung resiko apa yang akan terjadi pada perusahaan tersebut dan dapat mengatasinya dengan baik. Kelima yaitu sumber daya informasi. Sumber daya informasi meliputi informasi pesaing, informasi peraturan yang berlaku, informasi untuk mendapatkan bahan pokok untuk produksi, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.